Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Sukacita hadir dalam dunia, Kristus yang dinanti telah hilang. Isi surga bersorak bergambar, dunia yang gelap teranglah. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Legenda Sinterklas dapat ditelusuri kembali ratusan tahun ke seorang biarawan bernama Saint Nicholas. Nicholas lahir pada paruh akhir abad ketiga, sekitar tahun 270 Masehi di Patara, sebuah kota yang terletak di sepanjang pantai barat daya Anatolia atau Turki modern saat ini. Identitas orang tua Nicholas masih diperdebatkan, tetapi cukup pasti bahwa keduanya berasal dari etnis Yunani dan menganut agama Kristen. Meskipun ada cukup banyak mitos seputar kehidupan awal Nicholas, hanya ada sedikit informasi yang dapat dipercaya tentang hal tersebut. Yang kita ketahui adalah bahwa tidak lama setelah atau sebelum ia ditabiskan sebagai uskup oleh pamannya, yaitu uskup Patara, Nicholas melakukan ziarah ke Palestina dan Mesir. Sekitar tahun 317 Masehi, pada usia ke-47 tahun, Nicholas ditahbiskan sebagai uskup Myra, kota pesisir lain yang terletak di Anatolia Barat Daya. Nikolaus menjabat sebagai uskup Myra hingga wafat pada tanggal 6 Desember tahun 343 Masehi. Sebelum pengangkatannya, Nikolaus konon dipenjara oleh Kaisar Diocletianus selama upaya terakhir kekaisaran Romawi untuk memerangi pengaruh agama Kristen yang terus berkembang. Meskipun lamanya Nicholas dipenjara tidak diketahui, tampaknya pembebasannya diperintahkan setelah Kaisar Konstantinus naik tahta kekaisaran pada tahun 312 Masehi. Setelah dibebaskan, Nicholas kembali ke Myra melayani hampir 3 dekade sebagai uskup. Ada bukti cukup kuat yang menunjukkan bahwa Nicholas menghadiri konsili ekumenis pertama di Nikea pada tahun 325 Masehi. Selain peristiwa-peristiwa ini, ada beberapa bukti yang menunjukkan, bukan tanpa perdebatan pastinya, bahwa Nicholas bertanggung jawab atas tindakan-tindakan berikut ini selama masa jabatannya sebagai uskup. Yang pertama, memerintahkan penghancuran kuil Artemis di Myra. Lalu yang kedua, menulis sebuah teks teologis dengan tangannya sendiri yang saat ini disimpan oleh Patriark Yerusalem. Yang ketiga, selama konsili Nikea, ia menjadi marah dan memukul seorang uskup lain karena apa yang ia anggap sebagai mengucapkan ajaran-ajaran sesat. Sebagai akibatnya, ia secara resmi disensor dan dilarang mengenakan jubahnya untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Salah satu aspek paling menarik dari kehidupan Nicholas adalah laporan-laporan tentang tindakan amal berskala besar, tindakan-tindakan amal berskala besar yang dikaitkan dengan dirinya. Biografi-biografi gereja yang ditulis kemudian membentuk berbagai kisah yang menunjukkan tindakan kebaikan Nicholas yang luar biasa kepada penduduk miskin dan melarat di Myra dan pedesaan yang berdekatan. Kisah-kisah yang paling tidak masuk akal dan paling dapat dipercaya menceritakan bagaimana Nicholas mengubah sebagian besar, semua atau hampir semua kekayaan keluarga dan pribadinya untuk membiayai makanan dan pakaian orang miskin. Beberapa sumber dari abad pertengahan mengindikasikan bahwa salah satu perhatian utama Nicholas adalah membeli sandal atau sepatu untuk anak-anak yang keluarganya tidak mampu membelikannya. Tidak seperti tradisi modern kita yang memberikan hadiah saat Natal, tampaknya tindakan amal Nicholas bersifat kontinu sepanjang tahun
dan dilakukan dengan tujuan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan di antara penduduk Myra. Ada banyak cerita seputar kehidupan Nicholas yang muncul yang tampaknya dibuat-buat atau sangat dibesar-besarkan setelah kematiannya. 3 yang paling menarik dijelaskan secara singkat berikut ini. Yang pertama, mungkin kisah yang paling ajaib yang dikaitkan dengan Nicholas adalah menghidupkan kembali 3 anak setelah mereka telah dibunuh dan kemudian dipotong-potong oleh seorang tukang daging tidak bermoral yang ingin menjual anak-anak itu sebagai daging segar selama masa daging segar pada masa kelaparan. Yang kedua, hampir sama fantastisnya dengan kisah bujukan Nikolaus terhadap setengah dari kiriman gandum dari para pedagang atau pelaut yang ditugaskan untuk membawanya kepada sang kaisar. Meski enggan, para pedagang setuju untuk memberikan setengah dari kiriman mereka untuk memberi makanan orang yang membutuhkan. Nicholas memberkati para pedagang dan mengirim mereka dalam perjalanan mereka. Setibanya di ibu kota, para pedagang itu takjub menemukan bahwa semua gandum yang telah mereka sumbangkan kepada orang miskin telah diganti secara ajaib. Lalu yang ketiga, kisah yang tak kalah fantastis adalah ketika Nicholas menawarkan secara rahasia mas kawin kepada 3 perempuan muda dan sangat miskin yang tanpa cara lain akan dijual sebagai pelacur. Cerita ini menegaskan bahwa setelah menerima mas kawin yang cukup bagus atau beberapa keping emas, masing-masing dari ketiga perempuan itu menikah dan menjalani kehidupan yang saleh. Selama bertahun-tahun, popularitas Nicholas menyebar dan ia dikenal sebagai pelindung anak-anak dan pelaut. Jenazah Nicholas dimakamkan di Myra dan pada abad-abad berikutnya makamnya menjadi tujuan ziarah yang populer bagi umat Kristen awal. Pada abad ke-6, Nicholas sudah dikenal luas sebagai orang suci atau santo dan sebuah gereja didedikasikan untuk menghormatinya oleh Kaisar Justinian yang bertindak sebagai kanonisasi de facto dalam kekaisaran Bizantium. Pada abad ke-11 Masehi, jenazah Nicholas dipindahkan dari makamnya dan dibagi oleh kelompok-kelompok Italia yang bersaing dari Bari dan Venesia. Masing-masing kembali ke kota asal mereka dan mendedikasikan relikui atau makam untuk menghormati Nicholas. Seperti banyak relik gereja, tulang dan perhiasan Nicholas dikaitkan dengan sifat mistis. Di Bari, air yang mengenang di sekitar makam Nicholas diyakini memiliki kekuatan penyembuhan ajaib. Meskipun tokoh sejarah terkemuka seperti Nicholas tidak diragukan lagi memang ada, banyak hal yang dikaitkan dengan mereka baik selama hidup mereka maupun setelahnya secara langsung masuk ke dalam kategori mitologi. Inilah tujuan sebenarnya dari seorang sejarawan dan arkeolog modern yang bijaksana untuk mencari bukti guna, mengevaluasi, membuat, memodifikasi, memverifikasi, atau menyunting dari kumpulan informasi sejarah terkini yang terus bertambah. Hari rayanya dirayakan pada hari peringatan kematiannya, yaitu 6 Desember. Ini secara tradisional dianggap sebagai hari keberuntungan untuk melakukan pembelian besar untuk menikah. Pada zaman Renaissance, Santa Nicholas ini adalah orang suci paling populer di Eropa, bahkan setelah reformasi Protestan. Ketika pemujaan orang-orang kudus mulai berkurang, Santo Nicholas tetap mempertahankan reputasi positif, khususnya di Belanda. Sinterklas pertama kali muncul dalam budaya populer Amerika menjelang akhir abad ke-18. Pada bulan Desember 1773 dan sekali lagi pada tahun 1774, sebuah surat kabar
New York melaporkan bahwa sekelompok keluarga Belanda berkumpul untuk memperingati hari kematiannya. Sinterklaas. Nama Sinterklaas berasal dari nama panggilan Nick dalam bahasa Belanda, Sinterklaas. Sinterklaas kependekan dari Sint Nicolaas, bahasa Belanda untuk Sinterklaas. Pada tahun 1804, John Tintard, anggota masyarakat sejarah New York, membagikan potongan kayu Sinterklaas pada pertemuan tahunan masyarakat tersebut. Latar belakang ukiran tersebut berisi gambar-gambar Sinterklaas yang kini sudah dikenal, termasuk kaos kaki berisi mainan dan buah yang digantung di atas perapian. Pada tahun 1809, Washington Irving membantu mempopulerkan cerita Sinterklaas ketika ia menyebut Sinterklaas sebagai santo pelindung New York dalam bukunya, The History of New York. Seiring dengan meningkatnya popularitasnya, Sinterklaas digambarkan sebagai sosok yang serba bisa, mulai dari seorang tanda kutip bajingan dengan topi segitiga biru, rompi merah, dan stoking kuning, hingga seorang pria yang mengenakan topi bertepi lebar dan sepasang stoking besar Flemish. Pemberian hadiah, terutama berpusat kepada anak-anak, telah menjadi bagian penting dari perayaan Natal sejak permajaan hari raya ini pada awal abad ke-19. Toko-toko mulai mengiklankan belanja Natal pada tahun 1820, dan pada tahun 1840-an, surat kabar membuat bagian terpisah untuk iklan liburan yang seringkali menampilkan gambar Sinterklaas yang baru saja populer. Pada tahun 1841, ribuan anak-anak mengunjungi sebuah toko di Philadelphia yang melihat model Sinterklaas untuk melihat model Sinterklaas seukuran aslinya. Hanya masalah waktu sebelum toko-toko mulai menarik perhatian anak-anak dan orang tua mereka dengan iming-iming mengintip Sinterklaas hidup. Pada awal tahun 1890-an, Bala Keselamatan membutuhkan uang untuk membayar makanan Natal gratis yang mereka sediakan untuk keluarga yang membutuhkan. Mereka mulai mendandani para pengangguran dengan pakaian Sinterklaas dan mengirim mereka ke jalan-jalan di New York untuk meminta sumbangan. Para santa yang dikenal sebagai Bala Keselamatan itu telah membunyikan lonceng di sudut-sudut jalan di kota-kota di Amerika sejak saat itu. Pada tahun 1822, Clement Clark Moore, seorang pendeta episkopal, menulis sebuah puisi Natal yang panjang untuk ketiga putrinya yang berjudul An Account of a Visit from Saint Nicholas. Puisi Moore yang awalnya ragu-ragu untuk dipublikasikan karena sifat subjeknya yang sembrono, sebagian besar bertanggung jawab atas cerita atau citra modern Sinterklaas sebagai peri tua yang periang dengan sosok yang kurus dan kemampuan supernatural untuk memanjat cerobong asap hanya dengan menganggukkan kepala. Meskipun beberapa citra Moore mungkin dipinjam dari sumber lain, puisinya membantu mempopulerkan malam Natal, Sinterklaas yang menunggu anak-anak untuk tidur, ide yang sekarang dikenal sebagai Sinterklaas yang terbang dari rumah ke rumah pada malam Natal dengan kereta luncur mini yang dipimpin oleh 8 rusa terbang yang juga dia beri nama, meninggalkan hadiah untuk anak-anak yang layak mendapatkan. Kisah kunjungan Sinterklaas menciptakan ikon Amerika yang baru dan langsung populer. Pada tahun 1881, kartunis politik Thomas Nast memanfaatkan puisi Moore untuk menciptakan kemiripan pertama yang sesuai dengan citra modern Sinterklaas. Kartunya yang muncul di Harper's Weekly menggambarkan Sinterklaas sebagai seorang pria gemuk dan ceria dengan janggut putih yang lebat, memegang karung yang penuh dengan mainan untuk anak-anak yang beruntung. Naslah yang memberi Santa setelan merah cerah dengan bulu putih, bengkel di kutub utara, peri dan istrinya Nyonya Claus atau Miss Claus. Sinterklaas dari Amerika pada abad ke-18 bukanlah satu-satunya pemberi hadiah yang terinspirasi oleh Santo Nicholas yang muncul pada saat Natal.
Toko-toko serupa juga populer di seluruh dunia. Kris Kind atau Kris Kringle dipercaya memberikan hadiah kepada anak-anak Swiss dan Jerman yang berperilaku baik. Berarti anak Kristus, Christkind, adalah sosok seperti malaikat yang sering ditemani oleh Santo Nicholas dalam misi liburannya. Di Skandinavia, peri-peri yang bernama Jultomten dianggap mengantarkan hadiah dengan kereta luncur yang ditarik oleh kambing. Legenda Inggris menjelaskan bahwa Sinterklaas mengunjungi setiap rumah pada malam Natal untuk mengisi kaos kaki anak-anak dengan hadiah liburan. Père Noël bertanggung jawab untuk mengisi sepatu anak-anak Perancis. Di Rusia, seorang perempuan tua bernama Babusha diyakini sengaja memberi orang Majus arah yang salah ke Bethlehem agar mereka tak bisa menemukan Yesus. Belakangan ini, ia merasa menyesal, tapi tak dapat menemukan orang-orang itu untuk memperbaiki kerusakannya. Hingga hari ini, setiap tanggal 5 Januari, Babusha mengunjungi anak-anak Rusia dengan meninggalkan hadiah di samping tempat tidur mereka dengan harapan bahwa salah satu dari hadiah itu adalah bayi Yesus dan dia akan diampuni. Di Italia, ada kisah serupa tentang seorang wanita bernama La Befana, seorang penyihir baik hati yang mengendarai sapu lidi menuruni cerobong asap rumah-rumah di Italia untuk mengantarkan mainan ke dalam kaos kaki anak-anak yang beruntung. Rudolf, rusa kutub yang paling terkenal, lahir lebih dari 100 tahun setelah 8 rekannya yang bisa terbang. Keajaiban berhidung merah ini merupakan ciptaan Robert L. May, seorang copywriter di toko serba ada, Montgomery Ward. Pada tahun 1939, May menulis sebuah puisi cerita bertema Natal untuk membantu mendatangkan lalu lintas liburan ke tokonya. Dengan menggunakan pola sejak yang mirip dengan Was the Night Before Christmas karya Moore, May mengisahkan Rudolf, seekor rusa muda yang diejek oleh rusa-rusa lain karena hidungnya yang besar dan merah bersinar. Namun, ketika malam Natal berubah menjadi berkabut dan Santa khawatir tidak dapat mengantarkan hadiah pada malam itu, mantan rusa yang terbuang ini menyelamatkan Natal dengan menuntun kereta luncur dengan cahaya hidung merahnya. Pesan Rudolf bahwa dengan adanya kesempatan sebuah kewajiban dapat diubah menjadi aset. Terbukti populer. Montgomery Ward menjual hampir 2,5 juta eksemplar cerita ini pada tahun 1939. Ketika diterbitkan ulang pada tahun 1946, buku ini terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Beberapa tahun kemudian, salah satu teman May, Johnny Marks, menulis sebuah lagu pendek berdasarkan cerita Rudolf tahun 1949. Lagu ini direkam oleh Gene Autry dan terjual lebih dari 2 juta kopi. Sejak saat itu, cerita ini telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa dan dijadikan film televisi. Dinarasikan oleh Burl Ives yang telah memikat penonton setiap tahun sejak 1964. Belajar sedikit dari zaman kita saat ini, hal-hal seperti Santa Claus, Rudolph Reindeer, dan lain-lain adalah elemen-elemen yang sebenarnya hanya dipakai sebagai signature Natal. Pelan-pelan telah menggantikan cerita yang asli dengan cerita yang palsu. Tuhan Yesus yang seharusnya menjadi aktor utama dari perayaan Natal diganti dengan Santa Claus. Esensi Natal yang seharusnya membicarakan mengenai Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita, sekarang diganti dengan diskon bersama dengan kami. Melihat hiruk-pikuknya perayaan Natal saat ini, kita juga harus selektif dalam memilih bentuk perayaan kita. Bentuk perayaan mana yang sesuai dengan narasi sebenarnya atau tidak. Pertanyaan untuk kita semua adalah, cerita Natal macam apa yang sebenarnya sedang kita hidupi dan nyatakan? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal.